Ini ada yang bertanya bagaimana hukum bedah buku diadakan di masjid. Apakah hal tersebut salah satu promosi dalam masjid untuk menjual buku agar lebih laris? Ini dibedakan nih antara pengajian dan jualan buku. Ya. Bedakan. Kalau sifatnya bedah buku, pengajian, menyampaikan ilmu, ya itu ilmu namanya. Ya, kalau jualan, saya kira orang yang bedah buku itu nggak jualan di masjid. Ya, jelas ya? Ini jauh dari Kecuali kalau terjadi misalnya bedah buku dan dia jualan, si penulis misalnya jualan buku di depan, atau ada orang yang jual di dalam, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi bedakan antara seorang yang menyampaikan ilmu, dan ilmu itu banyak cara penyampaiannya, Ya, kadang seorang guru menyampaikan dengan materi lepas, dan kadang seorang guru memberikan tulisan kepada muridnya yang dia baca pada guru. Dan ini dua cara dilakukan oleh ahli hadis. Sebagian ahli hadis ada yang datang dan buku guru sudah dia miliki, riwayatnya sudah dia tulis semuanya. Buku guru itu sisa dia baca kepada guru, guru mendengarkan. Ya. Dan ini dipandang oleh Imam Malik cara yang paling baik dalam menuntut ilmu. Ya, sebab murid punya dua kegiatan. Dia mendetailkan ilmu dulu dari awal sebelum dia hadir. Dan yang kedua, dia pastikan riwayat yang dia dengarkan langsung dari guru. Karena itu Imam Malik, beliau memandang murid yang datang itu bukan Imam Malik yang membacakan hadis kepadanya, tapi murid yang membaca. Imam Malik mendengar. Dan ini madhab banyak dari ulama di kota Madinah pada masa beliau. Ya, sejumlah ulama yang lain, dan ini pendapat jumhur, mereka lebih senang ya, menyampaikan dari ucapannya dan murid yang menulis. Yang dibentuk dari penyampaian ilmu. Ya, tapi di masa ini, subhanallah, kadang ya, di dalam masalah ilmu, kadang ada sebagian orang ya berjelek sangka kepada hal-hal yang sifatnya baik. Dan kadang hal yang sifatnya baik oleh sebagian orang dibuat kesan yang buruk padanya. Ya, inilah yang terjadi. Maka kewajiban bagi seorang muslim adalah menilai dengan pandangan yang baik, ya, dan membedakan apa yang merupakan ibadah dan apa yang merupakan dunia. Bagaimana dengan lembaran-lembaran promo buku atau produk herbal yang biasanya ditaruh di dalam masjid atau di atas kotak amal masjid? Ini saya nggak tahu ya kalimat biasanya, ya, di mana dilakukan yang seperti ini. Ya, mungkin di masjid penulis yang bertanya. Kalau ini terjadi di masjid, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Tidak boleh ada di dalam masjid tempelan-tempelan, lembaran-lembaran yang sifatnya adalah perdagangan atau menawarkan dagang. Ya, tidak diperbolehkan. Termasuk promo buku tidak diperbolehkan. Ya, pun buku Islami kalau sifatnya dipromosikan untuk dijual. Ya, dan ini berbeda dengan iklan pengajian, pamflet pengajian. Itu bukan jual beli, tapi ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Karena itu hal yang seperti itu tidak apa-apa. Sisa di sini muncul pertanyaan bagaimana dengan biasanya ada sponsor-sponsor di iklan itu. Ya. Maka dilihat sponsor tersebut kalau sifatnya dagang, ya, itu tidak bisa dimasukkan di masjid. Tapi kalau tidak berkaitan dengan itu, hanya sekedar ta'awun saja, kalau menolong dalam kebaikan, maka insyaallah ta'ala itu tidak apa-apa. Nah, itu kesimpulan dari jawaban Syekh Ibnu Utsaimin seputar masalah ini secara khusus. Apakah diperbolehkan mengumumkan berita kematian di masjid? Ini juga dari hal yang keliru yang dilakukan oleh kaum muslimin. Masjid itu bukan untuk mengumumkan berita kematian. Iya. Dan
salat jenazah itu dilakukan di waktu-waktu salat, dan di sebagian negeri salat jenazah itu ditentukan masjid-masjidnya, sehingga siapa yang ingin salat jenazah dia datang ke masjid yang memang tempat pelaksanaan salat jenazah. Ya, sebab maksud dari pengumuman agar supaya diketahui ada yang meninggal dan disolati. Ya, bukan untuk diratapi kematiannya, tapi supaya banyak yang hadir untuk mensolatinya. Dan ini tidak dengan cara diumumkan di masjid. Apakah syekh salat di belakang sofa yang mengajak kepada ziaratul kubur wali dari kalangan Habib-Habib? Kalau ziarah ke kuburan, ya ziarah berkunjung namanya ke kuburan, dan berkunjung ke kuburan untuk mengingat kematian boleh saja. Tapi kelihatannya di sini si penanya ya mengaitkan dengan kekuburan untuk mengagungkan atau bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, kalau terdapat padanya bentuk kesyirikan dan syiriknya sifatnya syirik akbar, tidak boleh salat di belakangnya. Tidak boleh salat di belakangnya. Tapi yang menjadi masalah apa jenis kesyirikannya? Itu yang menjadi permasalahan. Saya dulu pernah membaca kitab sifat salat Nabi kata Syekh Al-Albani, bahwa dalam salat tidak boleh diam saja. Jadi kalau sudah baca doa ruku dan sujud 3 kali boleh ditambahi hingga imam bergerak. Nah, di bacaan sujud dan ruku itu, kalau baca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku dan Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud, itu tidak terbatas pada 3 kali. 3 kali itu ada sebagian riwayat yang menjelaskannya. Iya. Syekh Al-Albani menguatkannya. Syekh Al-Albani menguatkannya, walaupun sebagian ulama yang lain melemahkan. Andai kata kuat pun, dia bukan pembatasan 3 kali. Jadi kalau ingin ditambah lebih dari itu, tidak ada masalah. Tolong dijelaskan jenis alkohol yang tidak memabukkan. Ya, ini bukan urusan saya menjelaskan. Memabukkan tidak memabukkan. Ya. Yang saya baca di fatwa para ulama kekinian, dari fatwa Syekh bin Baz dan selainnya, mereka merinci seperti itu. Kalau alkoholnya jenisnya memabukkan, tidak memabukkan, saya bahasakan seperti itu. Dan saya tanya juga kepada kawan-kawan yang ahli kimia, mereka juga menyebutkan bahwa alkohol itu beraneka ragam bentuknya. Ada yang bisa diminum, ada yang tidak bisa diminum. Iya. Ada ikhwah yang bilang bagi ikhwah yang sudah berkeluarga sebaiknya kalau mau mondok di tempat yang tidak jauh dari rumah saja. Tapi salah satu tips sukses belajar adalah jarak yang jauh. Ini sesuai dengan kemampuan seseorang ya. Memang jauh ya dari rumah ketika menuntut ilmu itu membantu. Ya, sebab semakin seorang itu terputus harapannya dari sesuatu, maka itu akan semakin membuat dia sibuk dalam menuntut ilmu. Tapi ini dilihat kepada kondisi dan keadaan seseorang. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Saya adalah seorang perempuan sudah berkeluarga. Beberapa bulan lagi kontrak kerja selesai. Kadang hati saya gembira menyambut ajakan suami belajar di pondok. Dan kadang saya juga takut akan masa depan kami. Ya.
Yang pertama berkaitan dengan belajar, seorang yang menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung. Harus diketahui ibadah yang sangat agung dan mulia. Dan sebuah ibadah itu harus disertai dengan keikhlasan. Dan sebuah ibadah itu harus disertai dengan kesabaran. Harus disertai dengan kesabaran. Kemudian yang kedua, seorang hamba apabila dia telah mengetahui bahwa pekerjaannya adalah sebuah ibadah, apa yang dilakukan adalah sebuah ibadah, maka dia tidak perlu ragu melangkah. Nah, siapa yang berada di atas jalan ketaatan, Allah tidak akan menelantarkannya. Iya. Allah telah menjamin, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan Allah firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan perkaranya. Apakah pembatal Islam hanya 10 saja? Tidak, 10 yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Nawaqidul Islam itu adalah pokok-pokok dari pembatal keislaman. Dan pembatal keislaman tidak terbatas pada 10. Karena itu di buku-buku akidah juga disebutkan dalam buku fikih di pembahasan tentang orang murtad. Ya, disebutkan pembatal keislaman banyak sekali. Disebutkan pembatal keislaman banyak sekali. Cuman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menyebutkan 10 dari pembatal Islam yang banyak beliau jumpai di masa beliau. Ya, itu yang diingatkan. Dan demikianlah ulama, mereka mengingatkan hal yang sifatnya banyak terjadi di tengah manusia. Jika ada hadis dari Ibnu Sirin dan seterusnya. Apakah Ibnu Sirin ini Muhammad bin Sirin atau Hafsah bintu Sirin? Ya jelas ya Muhammad bin Sirin. So dikatakan Ibnu Sirin. Kalau Hafsah berarti bintu Sirin. Ya. Beda antara bin dan bintu. Jelas ya? Ya, Muhammad bin Sirin itu 5 orang bersaudara, semuanya ahli hadis. Muhammad bin Sirin, Anas bin Sirin, Karimah bin Sirin, Hafsah bintu Sirin, dan satu lagi saya lupa sekarang namanya. Semuanya 5 bersaudara, semuanya ahli hadis. Yang paling masyhurnya Muhammad bin Sirin. Mengapa kitab Tauhid di Sahih Bukhari di bagian akhir kitab? Ya. Itulah keunikan Imam Al-Bukhari. Di awal buku, beliau mulai dengan kitab Al-Bada'ul Wahyu, turunnya wahyu, dan Kitabul Iman. Ini 2 pembahasan berkaitan dengan akidah, pokok agama. Dan di akhir buku beliau tutup dengan pembahasan Tauhid. Awalnya Tauhid, akhirnya Tauhid. Ya. Justru hal tersebut menunjukkan keahlian Imam Al-Bukhari dalam menyusun buku dan pemahaman beliau yang sangat detail terhadap pokok-pokok agama. Apa hukum sholat di rumah yang ada kuburannya, sedangkan Nabi dikubur di kamar Aisyah? Ya, Nabi ketika dikubur di kamar Aisyah, Aisyah tidak sholat di kamar itu. Dia sholat di tempat lain. Jelas ya? Dan ini menunjukkan bahwa kalau kuburan sudah tertutup dengan ini, tembok itu tidak ada masalah sholat di sekitarnya. Itu diantara dalil. Bolehkah meninggikan tempat khusus dalam rumah untuk sholat? Ya. Ada sebagian riwayat di dalam hadis yang menunjukkan memakruhkan meninggikan sebagian tempat sholat. Sebentar, di sini pertanyaannya apa? Bolehkah meninggikan tempat khusus dalam rumah untuk sholat?
Maksudnya kalau dia tinggikan sebuah tempat, semuanya untuk sholat saja, tidak ada masalah kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya sebagian tempat sholat, ada yang ditinggikan dan sebagiannya tidak ditinggikan, untuk imam misalnya ditinggikan, untuk makmum tidak ditinggikan, nah itu tidak boleh. Tapi kalau dia bikin tempat khusus untuk sholat, semuanya ditinggikan misalnya, insya Allah tidak ada masalah. Apakah boleh membiarkan poni rambut? Membiarkan poni rambut. Ya harusnya rambut dipelihara. Ya. Bagi seorang perempuan, dan itu tidak dipotong. Dan perempuan tidak boleh memotong rambutnya kecuali kalau ada hajat, ya, mengganggunya, baru boleh dia memotongnya. Adapun dia potong sebagian yang lain tidak dipotong, itu tidak diperbolehkan. Bolehkah kita bekerja di bank? Ya, bank yang ada praktik riba di dalamnya tidak boleh bekerja di dalamnya. Sebab itu adalah bentuk tolong menolong dalam dosa. Dan Allah telah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Bagaimana cara melakukan salat istikharah? Ya, dia salat 2 rakaat seperti umumnya salat. Setelah itu dia salam. Ya, setelah dia salam dia membaca doa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Ya, dan seterusnya dari akhir doa istikharah yang diajarkan, yang disebutkan hajatnya, selesai doa istikharah. Seorang teman membeli pulsa elektrik kepada saya lewat SMS. Kemudian dia membayarnya ketika kami ketemu di masjid. Apakah ini termasuk jual beli? Termasuk jual beli atau tidak? Ya, jawabannya tidak. Ini membayar utang namanya. Jelas ya? Membayar utang. Jadi kalau seorang kirim pulsa kepada orang lain belum dibayar, itu artinya dia utangkan kepadanya pulsa. Iya. Transaksi sudah, cuman sifatnya belum cash. Begitu dia bayar, dia datang membayarnya, itu tidak jual beli, tapi dia membayar utang. Apa hukum menukar barang di dalam masjid? Ya, menukar barang bentuk dari transaksi ya. Bentuk dari transaksi. Dan ini tidak dilakukan di masjid. Harusnya dilakukan di luar masjid. Apakah pujian-pujian di dalam masjid sebelum salat fardu itu juga disyariatkan? Ya, tidak ada pujian-pujian yang disyariatkan seperti yang biasa kita saksikan di tengah masyarakat kita. Ya, diperdengarkan salawat dan sebagainya. Itu adalah hal yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat kita. Tidak ada dalil yang menjelaskan. Itu hanya sangkaan baik dari sebagian orang. Dianggap itu baik, padahal itu adalah hal yang keliru. Dianggap hal yang keliru di dalam agama. Sepanjang Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya, maka kita jangan melakukannya. Jika kita mengumandangkan adzan, lalu tidak satu jemaah pun yang datang, haruskah ada iqamat? Iya, dia iqamat untuk dirinya sendiri. Dia iqamat untuk dirinya, tidak ada masalah, insyaallah.
Ada rombongan yang sedang safar, berhenti pada sebuah masjid pada akhir-akhir waktu maghrib. Rombongan kemudian mendirikan salat maghrib dan isya secara jama' dan qasar. Ketika rombongan melaksanakan salat isya, terdengar suara adzan salat isya. Apakah rombongan harus menghentikan dan membatalkan salat? Jawabannya tidak. Dia lanjutkan salatnya. Jika rombongan meneruskan salatnya, bolehkah keluar masjid setelah adzan salat isya selesai? Jawabannya tidak. Harus dia menunggu di masjid. Kemudian mereka ikut salat isya bersama kaum muslimin yang lain. Sebab dia hadir di masjid dalam keadaan mendengar adzan. Ya, dalam keadaan mendengar adzan, maka dia harus menunggu. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau marah melihat dua orang yang duduk di belakang masjid. Ya. Sedangkan Nabi dan para sahabatnya sedang salat. Keduanya mengatakan mereka sudah salat. Namun Nabi memerintah agar keduanya ikut salat, dan itu dihitung salat sunnah baginya. Apakah sunnah kita membaca surat Sajdah dan Al-Insan pada salat subuh pada pagi hari Jumat? Jawabannya iya. Itu adalah hal yang disunnahkan. Hadisnya diterangkan dalam riwayat Muslim. Ustaz tadi menerangkan bahwa tidak boleh menggambar makhluk bernyawa. Bagaimana kalau gambarnya orang mati atau mayat? Ini pertanyaan orang nggak mengerti. Orang mati dan mayat itu juga dulunya orang bernyawa, makhluk bernyawa. Sama saja. Ketika terlahir anak laki-laki, kita disyariatkan menyembelih 2 ekor kambing yang sepadan. Pada hari ke-7, apa yang dimaksud sepadan? Gemuknya, harganya, atau jenis kelaminnya? Enggak, hanya disebutkan ya 2 kambing saja. Adapun sepadannya itu enggak harus. Tidak harus. Bagaimana cara bertobat dari dosa ghibah? Ya dia meminta maaf. Sedangkan orang yang kita ghibahi telah meninggal. Ya. Cara bertobatnya dia bertobat kepada Allah, kemudian mendoakan orang yang digibahi dengan doa yang baik. Dia doakan untuknya sebanyak-banyaknya. Ya, diharapkan hal itu menggugurkan dosanya. Salat subuh dan Jumat, posisi duduk tahiyat akhir. Gimana tahiyat akhir? Jumat dan subuh itu cuma satu tahiyatnya. Ya, cuma satu. Duduknya duduk istirahat saja, tidak ada yang lain. Hanya duduk istirahat. Apakah emper masjid, ruang imam, ruang-ruang di lantai 2 masjid, boleh dikatakan masuk dalam masjid? Semua yang berkaitan dengan masjid, ya, bersambung dengan masjid, lantai 2 masjid, itu semuanya terhitung dari masjid. Terhitung dari masjid. Ya boleh i'tikaf di situ, boleh kalau masuk salat tahiyatul masjid dan seterusnya. Ini banyak pertanyaan ya, pembahasan salat nanti insyaallah kita bahas pada tempatnya. Ada sifat salat nanti, pembahasan sifat salat. Batasan hujan seorang yang diberi keringanan tidak berjamaah di masjid, apakah sekadar gerimis atau hujan yang sangat deras? Iya. Asalnya dia keringanan, dan keringanan itu karena seorang berat mendatangi masjid. Dan ini tentunya biasanya pada hujan yang menghalangi. Adapun kalau gerimis atau rintik-rintik saja tidak menghalangi, maka ini ya harusnya dia tetap ke masjid. Harusnya dia tetap ke masjid. Saya seorang remaja, saya pernah mencintai seorang perempuan ajnabiyah. Ana tahu itu salah.
Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara meninggalkan dan melupakan dia? Karena berat sekali dalam hati. Ini kaitannya dengan masalah hati, maka hatinya yang diperkuat. Ya, kalau dia ingin menikah memang dengan anak orang, nikahi saja, selesai. Kalau dia tidak ada keinginan untuk menikahinya, maka ya seorang jangan ingin dijatuhkan oleh syaitan dalam jurang yang bisa membahayakannya. Nah, ini kadang hal yang seperti ini ya melambangkan hal yang lemah di dalam hati. Ya. Kalau masalah nikah, ya perempuan banyak di dunia ini. Kenapa hanya mikir satu saja? Ya. Jelas ya? Apalagi hatinya diganggu, dipalingkan dari ibadah, memikirkan hal-hal yang tidak baik. Maka ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Dan tidak pantas bagi seorang muslim seperti itu. Apa hukum memberi barang selundupan? Barang tersebut halal dan jual belinya syah, tidak haram. Namun barang tersebut adalah barang yang menghindari biaya cukai. Ya, ini sudah dia terangkan hukumnya, tidak perlu dia tanyakan di sini. Sudah dijawab oleh si penanya. Ya, kalau memang barangnya halal, asalnya barangnya halal, ya, bukan barang curian, masuk barang itu ada di depannya, ada transaksi, dia beli, tidak ada masalah. Ya. Si pembeli, dia bayar pajak atau tidak, itu urusan dia. Kita ada barang di depan, kita beli, barangnya halal, nggak apa-apa. Insyaallah. Bolehkah melantunkan syair atau selawat setiap mau diadakan salat wajib seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin? Ini tadi yang saya terangkan ya, dari kekeliruan yang harusnya diperbaiki. Iya. Dan adanya melantunkan syair selawat ini memberikan dampak-dampak yang negatif di tengah umat. Ya, khususnya dalam pelaksanaan salat kadang orang ya jadi terlambat masuk ke masjid, oh masih selawat. Santai-santai aja di rumah, masih selawat. Harusnya kalau dia punya kesadaran salat yang baik, dia menunggu dan sudah bersiap menunggu adzan. Iya, menunggu adzan. Bahkan kadang sebelum adzan dia sudah datang ke masjid karena dia memang asalnya menunggu. Apakah musalla di rumah bisa disebut sebagai masjid yang di dalamnya mengumandangkan adzan dan salat berjamaah keluarga? Itu tadi saya katakan, kalau musallanya di rumah dibuka untuk umum, adzan didengar umum, orang datang, tidak ada masalah. Tapi kalau di rumahnya keluarga saja, ya ini kalau dia laki-laki, ya laki-laki dia wajib salat di masjid kaum muslimin bersama kaum muslimin yang lain. Kalau salat sunnah tidak apa-apa, dia salat di rumah. Iya. Apakah boleh akikah anak laki-laki dengan 2 kambing? Tapi proses penyembelihannya dilakukan beda tempat dan waktu. Di mana kambing pertama disembelih di kota A pada hari ke-7, sedangkan kambing kedua disembelih di kota B pada hari yang lainnya. Ya, ini nggak boleh ya seperti ini. Jadi kalau beda tempatnya dia sembelih, namun harinya sama, itu nggak ada masalah. Sebab dia lakukan pada tempatnya sesuai dengan aturan. Tapi kalau beda harinya, ini tidak diperbolehkan. Apa arti dat? Di mana sering disebut kata tersebut dalam terjemahan Al-Quran dan disebutkan berbarengan dengan nama Allah.
Ini diantara penerjemahan yang keliru ya. Penerjemahan yang keliru. Ya. Kadang disebutkan di dalam Al-Quran, wa huwal ghafurur rahim. Dialah Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Penyebutan kata zat di situ keliru dalam penerjemahan. Sebab dia menambah satu kata tidak ada di dalam ayat. Tidak di dalam ayat. Zat itu, ya sebagian dari ulama menganggapnya sebagai bagian dari sifat. Dan sebagian dari ulama, ya ada yang, baik. Jadi zat adalah penetapan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya zat. Jadi tidak cocok kalau dia dikatakan ditambahkan pada setiap nama dan sifat disebut zat di depannya. Seperti misalnya kadang ada yang menerjemah walladzi nafsi biyadih. Ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini tambahan zat di penerjemahan ini enggak boleh. Sebab tidak ada di dalam konteks hadis. Harusnya dia terjemah demi yang jiwaku berada di tangannya. Dan itu dimaklumi dalam bahasa Indonesia, yangnya bisa diberi huruf Y besar, ya, supaya dibedakan penggunaannya. Iya. Apa hukum ngobrol tentang dunia di masjid? Ya. Berbicara tentang hal yang mubah boleh di masjid, boleh saja. Walaupun itu dari perkara dunia, kalau sifatnya boleh, tidak mengganggu orang sholat dan tidak melalaikan dan tidak mengeluarkan dari batasan menghormati dan mengagungkan masjid. Jelas ya? Tidak mengeluarkannya dari batasan menghormati dan mengagungkan masjid. Sebab Nabi SAW dan para sahabat kadang mereka duduk di masjid bercerita ya kejadian yang mereka alami dulu di masa jahiliyah, masa hidup mereka dahulu. Dan Nabi mendengarkan dan beliau kadang tersenyum. Ya. Jelas ya? Jadi menunjukkan bahwa kadang sebagian pembicaraan di masjid, kalau pembicaraannya sifatnya mubah, itu adalah hal yang dibolehkan. Sepanjang tidak mengganggu orang yang beribadah di masjid, dan sepanjang tidak mengeluarkan dari batasan, dia tetap mengagungkan masjid. Bagaimana hukum perempuan yang nifas atau haid duduk di majelis talim? Ini sudah kita bahas ya di pembahasan tahara. Dan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Memang afdalnya perempuan itu yang haid maupun nifas tidak duduk di masjid. Itu yang afdalnya. Tapi kalau memang dia perlu ya untuk hadir dan penting ilmu yang diajarkan, tidak ada masalah. Dia masuk ke masjid, dia duduk sesuai dia mendengarkan ilmu, ya setelah itu dia keluar dari masjid. Ustaz, kenapa membaca kaf pada kata ulaiki di kasrah bukan fathah? Ya sebab yang dikhitab di situ perempuan Aisyah. Karena itu dikatakan ulaiki. Ya. Kalau dua orang, ya maka pakai huma, dalikuma mimma 'allamani rabbi. Dan boleh di fathah juga, supaya yang paling lebih fasihnya kalau dibaca di ulaiki. Apakah jin sholat berjamaah bersama manusia dalam masjid? Ya Allah alam ya, apakah mereka ikut sholat berjamaah atau tidak? Ya, mereka di alam lain kita tidak melihatnya. Tapi syariat ini berlaku untuk jin dan manusia. Ya, mereka ingin hadir sholat berjamaah, tidak larangan untuk hadir sholat berjamaah. Bahkan mereka sendiri harusnya menegakkan sholat berjamaah antara sama mereka. So, ini syariat berlaku untuk jin dan manusia. Apakah orang yang dulu giat menuntut ilmu syariat
kemudian meninggalkannya, apakah sudah disebut futur? Apa kiat usaha kita supaya orang tersebut kembali ke majelis ilmu? Yang ini penyakit ya, futur, patah semangat, kendor semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Ini subhanallah penyakit. Ya. Dan kalau dia dulunya menuntut ilmu kemudian berbalik, itu bukan lagi futur namanya, tapi inikas namanya, berbalik. Dan ini musibah yang menimpa seorang hamba. Ya, musibah dalam keagamaan. Dan musibah dalam keagamaan itu lebih dahsyat dan lebih besar daripada musibah yang menimpa seorang dalam dunia ya. Ya, dia kena musibah dalam hilang hartanya, hilang keluarganya, itu musibah dalam dunia namanya. Tapi kalau dia kena musibah dalam agama itu lebih besar lagi. Itu lebih besar. Ya. Dan seorang diperlukan untuk istiqamah, untuk menghindari futur ini. Dia perlu memahami fikih bagaimana istiqamah dalam agama. Dan mengetahui fikih istiqamah ini akan menyebabkan dia insyaallah ta'ala selalu dijaga di atas petunjuk. Iya. Siapa yang mendapati seorang futur, dia berusaha menasihatinya, mengingatkannya ya, kepada jalan yang baik, dan mengingatkan bahwa dunia ini sementara, semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya masalah pembahasan futur ini termasuk pembahasan yang kadang kita perlu membahasnya lebih detail. Sebab futur, ya ada bentuk-bentuknya, kemudian ada sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya futur, dan ada kiat-kiat untuk menolaknya. Ini perlu pembahasan, ya mudah-mudahan di waktu lain insyaAllah kita. Bagaimana hukum gambar yang ada di uang dan KTP? Ya, itu di luar kemauannya, di luar kehendak seorang. Ya. Mata uang yang dipakai bukan dia yang membuatnya, itu adalah hal yang dia perlukan dan berjalan di tengah manusia. KTP juga itu adalah hal yang diharuskan dan juga ada kemaslahatan di dalamnya. Maka itu tidak dipermasalahkan. Ya, tidak dipermasalahkan. Bagaimana dengan hiasan yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang dihias sedemikian megah? Ya. Ini harusnya pertanyaannya keliru bertanya seperti ini. Sebab itu perbuatan manusia, jangan mempertanyakan perbuatan manusia. Ya. Hadis telah kita jelaskan tadi, ketentuan hadis. Adanya sebagian penguasa yang merubah apa yang dilakukan oleh Nabi, merubah masjid Nabi dihias sedemikian rupa, itu kesalahan mereka dan tidak boleh diikuti dalam hal ini. Tentang transaksi jual beli, batasan masjid yang dimaksud apakah sampai teras-terasnya, tangganya? Lalu bagaimana jika bangunan bertingkat? Saya sudah sebutkan ya, semua yang bersambung dengan masjid, teras itu bagian dari masjid. Tidak boleh ada yang jualan di teras masjid. Kalau sudah keluar dari bangunan masjid, nah itu bukan masjid lagi namanya. Jelas ya? Bukan masjid lagi.
Apa hukum salat di masjid mana hijab antara putra dan putri terlihat jemaah putri tepat di belakang putra. Tapi pembatas masih terlihat. Ya maksudnya salat di situ syah. Ya. Salat syah dan perempuan boleh hadir ke masjid. Ya, cuman yang keliru di banyak masjid harusnya jemaah perempuan itu safnya paling belakang. Ya. Khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depannya. Wa syarru sufufin nisa'i atau wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, dan paling baik dari saf perempuan adalah yang paling akhirnya. Iya. Di masjid dekat rumah tempat imam digambar kaligrafi sifat 20. Apakah boleh kita menghapus dengan mengecat baik kaligrafi sifat 20 tersebut secara diam-diam tanpa minta izin pengurus masjid? Oh, ini namanya cari masalah. Nanti dia cat, dia hapus, ya, nanti akan dibikin lebih bagus lagi. Ya. Nah, dan itu tidak menyelesaikan permasalahan. Dan saya tidak menasihati ikhwan untuk berbuat hal-hal yang seperti ini. Ilmu itu ditanamkan dengan cara disampaikan. Ya. Disampaikan, sifatnya menasihati, ya, membuka pikiran orang yang dinasihati, bukan dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, diam-diam. Sebab itu tidak memberikan pendidikan. Sebab diam-diam, ya, dia nggak paham perbuatannya salah. Setelah dia hapus, nanti dia akan bikin lagi. Ya, dia akan bikin lagi. Nah, ini sama seperti di kejadian sebagian tempat. Ada sebagian gunung, ada rumah-rumah kecil dibangun oleh penduduknya. Dilakukan perbuatan kesyirikan di situ. Ya, sebagian ikhwah karena di gunung, ya buat ke gunung dibakar semuanya. Rumah itu. Memang tidak ada yang melihat. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ya, dibangun lagi lebih megah daripada itu. Ya. Maka ini tidak merubah kemungkaran, tapi membuat kemungkaran itu menjadi lebih besar. Nah, itu seorang muslim hendaknya, ya, apabila merubah kemungkaran, dia merubah kemungkaran itu, ya, menghilangkan kemungkaran atau menguranginya. Jangan dia merubah kemungkaran, tapi menambah kemungkaran menjadi lebih besar. Atau dia merubah kemungkaran, tapi dengan melahirkan kemungkaran yang lain. Itu tidak diperbolehkan. Bagaimana cara mengingatkan imam salat yang tunarungu? Ya, ini kalau dia bisa membaca tapi tidak bisa mendengar, ya dia tidak boleh harusnya menjadi imam. Bagaimana caranya? Dia salah, nggak bisa ditegur, nggak bisa diluruskan. Ya. Harusnya dia menjadi makmum. Bolehkah seorang ummahat yang berhijab bertegur sapa dengan tetangga laki-laki yang berada dekat rumahnya? Ya. Bertegur sapa dengan laki-laki yang bukan mahram, ya, itu adalah hal yang diperbolehkan pada batas yang aman darinya fitnah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada keperluan secara syar'i, dibolehkan secara syar'i di dalamnya. Ya. Selain daripada itu tidak diperbolehkan. Jelas ya? Dia tetangga misalnya tapi cengkrama biasa, ini tidak diperbolehkan. Sebab itu dari hal yang mengarah kepada fitnah. Ya. Kalau dia misalnya bertanya atau menyampaikan sesuatu yang penting, ya itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau hanya sekedar bertegur sapa misalnya, dianggap itu sebagai hal yang baik dengan tetangga, ya, ini kadang ada manfaatnya, tapi kadang bahayanya yang lebih banyak. Karena itulah seorang hendaknya mengingat dua hal yang saya sebutkan. Syaratnya aman dari fitnah, dan yang kedua, hal itu diizinkan secara syar'i. Baik, sudah berlalu 5 menit ya dari waktu. InsyaAllah pertanyaan yang lain kita jawab nanti setelah
di waktu lain insyaallah. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.